namanya yang rumah jadi itu, apa namanya, renov rumah itu apa namanya guys, yang renov rumah, uang kaget, bedah rumah, betul. Iya, kakak umur berapa? 49 tahun. Aku aja kan ada salah satu dokter kecantikan kan. Jadi kan aku selama ini nggak pernah di botox gitu kan guys, kayak di botox terus di filler kayak gitu kan aku nggak pernah ya ceritanya. Jadi kayak tembem, ya udah tembem aja biarin gitu, nggak pernah tandem benang, itu aku nggak pernah. Terus udah gitu pas aku yang operasi bawah mata, kantong mata kan ya, soalnya kan mataku bejendol apa namanya ya, bejendol lah ya bahasa itunya, bahasa Indonesianya. Nah terus dokternya bilang gini, apa, kantung mata iya jidatnya mau dibotox nggak, coba dikerutin katanya, terus diginiin, coba diginiin. Kan kalau orang yang sudah apa namanya, sudah yang butuh botox kan kayak ada garis-garis atau ada kerutan gitu kan ya. Aku disuruh gini, kan aku nggak ada kerutan kan. Terus tetap dipaksa, coba lagi giniin. Aku sampai melotot gini kan, nggak ada kerut-kerutan. Terus dokternya bilang gini, dia mau endorse aku gitu kali ya ceritanya, dia masih maksa. Ada sih tipis-tipis katanya gitu, mau nggak gitu. Terus aku bilang, aduh saya nggak biasa lagi dok, apa, disuntik-suntik itu aku takut kan, kayak takut aja gitu, parno, apalagi di muka kan. Jadi aku tuh lebih kayak ya udah mendingan apa, pakai krim aja. Aku nggak pernah tuh apa namanya, DNA salmon, terus apalagi sih, Juve ya, Rejuve, kayak gitu-gitu aku nggak pernah. Paling kita mau krim aja. Terus apa namanya, bukan waxing, laser RPL ya, RPL mah kampus ya, RPL kampus apa sih, laser itu laser yang kalau ilangin bulu, IPL lah, IPL mah itu listrik, Jamila. IPK itu mah nilai kampus. Laser IPL, listrik kan IPL. IRT lah, tambah ngaco ya, PKL. PKL. IPL, oh IPL beneran namanya ya, ya itulah. Paling aku begitu, IPL hair remover, iya betul, itu ada hair removernya, betul, tapi depannya lupa. IPL emang betul ya, kayak listrik ya. Aku mah kayak takut gitu guys kalau harus di ini mukanya. Aku pernah kan waktu, jadi aku kayak gimana ya, mau cerita nggak?
aku sambil nunggu subuh, mau cerita nggak? Jadi aku pernah kan waktu itu ada jadi endorse gitu kan. Mau nggak? Ini aku cuma sekedar sharing aja ya, dunia perskincarean gitu ya, sama perawatan kita mah yang awam. Jangan dikait-kaitin sama yang sekarang, yang ngeri juga kita mah. Mau nggak? Mau. Jadi kan waktu itu aku pernah ada endorsement dari klinik kecantikan, dari klinik kecantikan. Aku nggak mau sebut namanya apa. Nah dia lah info ke aku, Tenovi ini ada yang mau endorse kata dari klinik kecantikan, di kontrak 1 tahun. Terus aku lihat kan, wah ada ini ya, ada yang untuk tirusin ya, aku lupa namanya tirusin apalah. Kan emang cita-cita kita mah mau tirus ya, tapi aku takut juga kalau harus ditusuk di ini di apalah segala macam gitu. Nah boleh lah ini kali aja bisa nirusin pipi aku gitu, aku pengen banget. Nah singkat cerita, pada saat di sana ternyata belum bisa. Nggak enak katanya, belum bisa pakai paket yang ini, katanya harus 4 kali dulu. Jadi pilihannya lebih ke infus whitening, terus apalagi sih, infus whitening, peeling kayak gitu, laser kayak gitu lah ya. Nah aku bingung kan, si mbaknya bilang, aku bilang, Mbak ini kira-kira kebutuhan aku apa ya, aku bilang kira-kira kebutuhan aku apa ya. Orang di Curug dibawa ke Jakarta, emang Kak Curug yang mana? Yang Serang, orang Serang maksudnya. Aku lagi cerita nih. Nah lanjut ya. Nah udah gitu, mbak kira-kira kebutuhan aku apa ya, ini kan untuk endorsement gitu kan. Itu aja, Tenovi, kayaknya Tenovi tuh butuh untuk mengecilkan pori-pori, dia bilang gitu kan. Aku kan manusia biasa ya, kita ya pasti ada tuh pori-pori gitu kan. Jadi kayak misalnya pori-porinya agak besar tuh sebelumnya aku. Nah terus dia bilang, mau nggak ini pori-pori, katanya. Kira-kira aku butuhnya itu ya. Ya udah nggak apa-apa gitu. Tapi nanti mukanya cemong-cemong dulu ya, seminggu kayak kebakar gitu. Aku mikir kan, tapi aku pengen cantik, ya udahlah nggak apa-apa gitu. Tapi sakit nggak sakit kok, kata dia gitu kan. Ya udah nggak apa-apa. Aku diituin tuh guys, kayaknya berapa jam ya, dicetak-cetak, dibakar gitu dia. Hitam pokoknya udah kelarnya ya, merah-merah sampai ke leher-leher. Terus besokannya, lalu bentar, ada kecoa. Nah udah gitu besokannya hitam tuh ya, hitam beletek gitu, hitam burik gitu kan. Wah kok mukaku burik, aku bilang gitu, kok mukaku burik banget. Aku udah ketakutan, ini bener nggak nih gitu. Hari kedua masih lagi guys, tambah burik guys. Pokoknya hari ke-5 udah mulai tuh ya kan, ngelotok gitu. Terus aku bingung kan, aku pakai masker gitu, kita pakai masker, pakai kacamata, tetap aja nggak ketutup kan ya. Akhirnya pas hari ke-7 ya, seminggu gitu, udah mulai tuh terkelupas kan, nggak boleh dikopel ya, nggak boleh dikopel, kopel apa sih kopel guys, nggak boleh dikopel, kelopek ya, betul pinter, nggak boleh dikelopek, nggak boleh dikelupas kan. Nah ya udah tuh ya, aku
aku nurut aja, pokoknya aku cuci muka pelan banget ya. Kita kayak apa aja, padahal udah nggak sakit guys. Perihnya itu cuman hari kedua tuh, 2 hari tuh perih, selanjutnya udah nggak perih, tapi jadi hitam banget, kayak lagi itu nggak azab itu loh, azab yang di Indosiar. Nah itu kayak gitu tuh hitamnya guys. Kita kan ngeri ya, mau bantu orang kita bingung gitu, ini muka kita bagaimana. Aku mikir aduh ya Allah jangan sampai nih kenapa-napa nih muka. Bener aja guys, akhirnya tuh ya pas hari ke 10 ya, 10 atau 11 gitu kan, kita update terus kan, yang namanya endorse pasti diupdate dong, kayak hari ke-1, hari kedua, hari ketiga gitu, kayak orang-orang gitu maksudnya. Pas udah itu ke 10 hari lebih sampai sini-sini guys, wah aku jerawatan parah guys. Tete tahu dari mana itu ODGJ Curug? Apa sih ini? ODGJ Curug yang mana? Atas nama siapa, Mas? ODGJ yang kita handle banyak. Bingung kalau misalnya cuman bilang ODGJ Curug, atas namanya siapa? Itu. Nah, terus itu berisik suara apa? Suara akuarium. Oh, udah dibawa ke rumah sakit, lagi di pengobatan Pak, di rumah sakit. Dicek aja rumah sakitnya di Jakarta Timur, rumah sakit jiwa. Aku nggak boleh sebut nama rumah sakitnya di sini. Dicek aja rumah sakit jiwa Jakarta Timur. Atas nama anak bapak, dicek namanya di situ. Nah, udah kan, akhirnya aku baca typing jadi nggak ini. Nah, udah akhirnya tuh kan aku bilang, Nat ini gimana ya, kok mukaku jadi burik kayak gini, aku nggak pernah seumur-umur burik kayak gini muka aku. Gimana nih, aku mikir kan, aku takut banget, takut maksudnya tambah parah kan. Bener aja 2 minggu lebih, 1 bulan, malah aku disuruh datang lagi untuk ngelakuin treatment itu lagi. Lah gimana kita mau lakuin treatment itu lagi kan, kalau sampai sini-sini guys, sampai leher-leher tau gak, sampai sesini-sini semuanya. Bukannya pori-pori ngecil, tapi malah parah, menyeluruh gitu. Ya udah, terus akhirnya pas aku disuruh datang lagi, aku nggak mau. Kita alasan lah, kita bilang maaf ya nih kita lagi sibuk, maaf ya nih ini, tapi tetap kita profesional, kita up treatmentnya gitu. Gitu guys. Jadi kayak setelah itu jadi takut kan. Nah finally setelah jerawat itu banyak kan, aku bingung ya berobat di mana aja kok nggak bisa gitu. Sampai ada salah satu dokter yang lumayan agak mahal ya, di daerah Senop. Dagunya kakak jerawatan, maksudnya dagu aku jerawatan. Aku cerita dulu ya. Aku cerita lanjutin nggak? Bingung ya, pada ada yang komen. Lanjut. Nah, udah gitu. Udah imsak ya? Oh belum ya? Nah, ya udah tuh guys. Akhirnya tadi aku sampai mana? Lupa. Oh ya, dokter. Nah, akhirnya aku coba ke klinik tuh yang bagus, tapi lumayan agak mahal kan, di daerah Senopati. Kan itu terkenal banget ya. Teman-teman aku mugari-mugari, terus anak-anak arisan ya, teman main aku, itu banyak yang kesana, itu bagus banget. Nah ternyata aku nggak sembuh-sembuh tuh guys, nggak sembuh-sembuh, aku nggak sembuh-sembuh pokoknya.
udah coba berapa bulan mengeluarkan uang yang jujur buat aku mahal banget ya. Kan kalau kita mah skincare kan pasti ada dong, misalnya setiap bulan nih budget kita sekian, nah itu mah berlipat-lipat, sembuh juga enggak. Akhirnya aku stop, aku dapet info lah dari teman aku, Nov coba deh dokter yang di sini, katanya murah. Berapa ya, aku bilang ya paling tergantung ya, kalau misalnya kayak baru-baru gitu kayak 1 juta gitu, terus 2 juta ngomong gitu kan. Terus tapi itu pasti bagus beb, dia profesor katanya gitu kan, dia profesor. Terus dokternya nggak matre, maksudnya ya dia ngejelasin sesuai dengan kebutuhan pasien. Kesana lah aku ya kan, dokternya langsung bilang kayak ini diapain mukanya, langsung kayak gitu. Terus aku bilang iya dok, saya habis endorse gini, aku bilang gitu. Makanya kalau sakit ke dokter, jangan ke toko material, dia ngomong gitu. Karena ternyata klinik kecantikan itu beda sama dokter gitu. Maksudnya kayak ya dokter spesialis kulit harusnya gitu, maksudnya dokter udah tua guys tapi baik banget. Nah sampai sekarang deh aku dokternya profesor, kayaknya umurnya udah 60-an kali ya, tapi bagus banget gitu. Nah aku tahu dari temanku itu di daerah, bukan dokter Roni. Dokter Roni siapa, nggak kenal. Nah dari situ tuh aku sudah tidak mau terima endorsement kecantikan. Jadi kalau misalnya aku ada endorse kecantikan, bukan endorse ya, aku nge-share di story kecantikan, berarti itu bener, bukan endorse. Karena aku tidak mau terima endorse lagi untuk masalah kulit di muka. Biayanya mahal, beneran deh, perawatannya nggak seberapa. Jadi dokter aku ini krimnya murah guys, obat-obatnya, krimnya murah, tonernya murah, tapi bagus. Thank you Kak Serti, makasih banyak. Dokternya cowok, profesor. Bukan di radio dalam, di Walter Mongon-Sidi di Jakarta Selatan. Itu bagus banget sih. Kalau aku kesana lumayan antri karena rame yang datang. Terus yang datang mukanya bagus-bagus guys, mukanya bersih-bersih banget. Dokter Kun bukan Dokter Kun. Tuh dokter itu yang aku pin. Dokternya bagus banget. Aku nggak endorse ya, boleh ditanya kok, aku pasien di sana. Tapi aku kadang suka kayak kasihan aja, misalnya ada cewek gitu ya, terus mukanya radang kayak aku waktu itu tuh kita tuh sampai depresi, maksudnya sampai kayak nggak percaya diri gitu kan, nggak pede. Terus sampai kita tambal tuh muka ya, sampai wah itu apa namanya, apa sih yang untuk tebel muka itu, foundation, pakai foundation ya, wah sampai setebel gitu. Sekarang jujur li guys, kalau kalian lihat aku makeup ya, aku cuma pakai concealer doang, pakai concealer di bawah mata ya kan, terus di alis, udah cuma itu doang. Foundation temannya pondasi.
betul. Dokternya umurnya kayak udah 60-an gitu, tapi dia humoris banget. Dia humoris banget tapi baik banget.